Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Restu Harana Ramadan dari Produksi 33. Di sini saya akan mempresentasikan terkait paper saya yaitu analisa optimasi sensitivitas tubing pada metode produksi ISP sumur CLU009. Pada paper ini, kita akan membahas terkait pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Untuk pendahuluan itu sendiri itu karena reservoir yang sudah lagi tidak mampu mengalirkan fluida ke permukaan secara alami, maka dibutuhkannya artificial lift yang paling sering digunakan yaitu ESP. Sebelumnya penelitian ini membahas terkait desain ESP yang paling efektif dan paling optimal. Dan penelitian saya ini itu bertujuan untuk menentukan ukuran tubing yang paling optimal pada sumur CL009 agar memperoleh lajur alir optimal dengan tekanan yang efisien melalui analisa sensitivitas menggunakan sistem nodal. Lanjut ke metode, ini yang merupakan data dari sumur CL009 yaitu ada data reservoir, ada data well skematik, ada data produksi, kemudian ada data ESP yang akan dipakai. Untuk diagram alirnya itu sendiri, yang pertama itu mempersiapkan data lapangan yang ada di slide sebelumnya, perhitungan data manual seperti ada di PowerPoint, kemudian analisa sistem nodal, kemudian ada analisa sensitivitas ukuran tubing berdasarkan API 5 Nah, untuk menganalisa sensitivitas ukuran tubing, itu juga harus diperoleh titik bersilangnya antara IPR dan TPR, yaitu analisa sistem nodal, di mana analisa ini memudah identifikasi laju produksi yang paling optimal pada sistem produksi. Lanjut hasil dan pembahasan. Dari hasil yang kita dapatkan itu dengan gradien fluida sebesar 0,4179 psi per feet dan tekanan reservoir dicari berdasarkan static fluid level itu didapatkan 2407,07 psi, kemudian dengan tekanan alir sumur 1416,45 psi. Nah, untuk productivity index dan Kimax-nya itu sendiri itu menggunakan rumus dua fasa atau multifasa. Mengapa? Karena tekanan reservoir lebih besar dari tekanan bubble dan tekanan alir sumurnya itu lebih kecil dari tekanan bubble. Di mana sumur tersebut merupakan sumur dua fasa. Nah, sumur dua fasa tersebut bisa dibuktikan berdasarkan kurva yang ada di gambar tersebut. Mengapa? Karena sumur tersebut mengalami kurva yang tidak linear atau non-linear, di mana jika satu fasa maka kurva tersebut akan menjadi linear. Nah, ini merupakan hasil analisa nodal berdasarkan sumur CLU009 yaitu dengan diameter 2,441, mendapatkan tekanan alir sumur 1054,32 dan laju air liquid 397,47. Nah, tabel di samping itu merupakan spesifikasi ukuran tubing berdasarkan API 5 City yang akan kita gunakan untuk menganalisa sensitivitas ukuran tubing. Untuk melakukan analisa sensitivitas ukuran tubing, kita juga harus menggunakan korelasi. Korelasi yang kita gunakan itu Hagedorn-Brown. Mengapa? Karena Hagedorn-Brown ini spesifikasinya sangat cocok dan sangat efektif untuk sumur CLU009 dari SG oilnya yang tidak over predicted atau under predicted dan gas liquid ratio-nya yang di bawah dari over predicted dan untuk rentang water cut yang luas. Nah, di sini mendapatkan 3,958 inci itu mendapatkan laju aliran produksi yang paling optimal yaitu 425,44. Dengan hasil analisa sumur CL009, dibuktikan bahwa meningkatnya 26,97 stock tank barrel per day dibandingkan dengan ukuran awal 2,441 inci yaitu 397,47 stock tank barrel per day. Dengan demikian, ukuran 3,958 inci dinilai paling sesuai dengan karakteristik fluida serta kondisi sumur CL009 untuk mencapai produksi yang paling optimal. Dan untuk saran untuk penelitian selanjutnya itu bisa melakukan optimasi produksi menggunakan sensitivitas tekanan di wellhead. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Presentasi ini telah memaparkan hasil analisa optimasi sensitivitas ukuran tubing pada metode produksi ISP. Saya dan tim membuka sesi tanya jawab untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait paper ini terkait hasil, metode maupun implikasi penelitian terhadap peningkatan produksi sumber minyak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.